pendengar Sport Vagansa. Salam sehat, salam damai juga, salam bersih juga. Gila bola semua jaga kebersihan. Kamu bilang salam damai itu saya ngerasa tersungging ya. Bung Sandy harus berdamai dengan host komentator TV. Ya apa wis ngono iku Bung Kit Bieng, Bung. Ya. Iya. Gak ngerti aku carane apa ya nuturi ngono Tan. Tan. Ya gimana Bung kalau sudah jadi kebiasaan dan itu memang ada unsur yang tersembunyi di belakangnya pesan sponsor dan lain-lain ya sulit juga ya Bung. Karena televisi sekarang kan boleh dibilang unsur edukasinya kan juga nggak terlalu banyak juga ya karena mengikuti selera. Iya mengikuti selera juga bener. Rating juga kan yang dicari juga kan. Terima kasih saya sampaikan kepada yang punya nama Disakiri ya. Semalam dia ini emosi berlebihan, tak tampung namanya juga sahabat ya. Daripada dia mendem sendiri ya nanti menjadi sebuah penyakit, imun turun. Waduh. Dia nulis sekitar pukul 21.54. Saya nggak tahu ya jam berapa itu. Di Kroasia sana. Disakiri tulis Bung Sandy, maaf mengganggu, lagi mencermati U19 lawan tuan rumah Kroasia. Saya nonton timnas Indonesia U19 bertemu dengan tuan rumah Kroasia. Koyok masih belajar bal-balan. Passing Bung, kayak umpan ngawur, sering salah. Penguasaan bola yang amburadul. Main bola kok asal tendang, asal lari. Gak ada koordinasi, posisinya gak jelas. Wis podo ngajari main bola tingkat dasar loh Bung. Maaf Bung, ini timnas junior kita U19 yang nantinya berada di U23, kemudian berada di skuad senior andalan negara kita untuk event apapun. Ini lagi-lagi membuktikan gagalnya PSSI dalam mengelola kompetisi lokal. Pemain gak becus kabeh. Sini, wis kalah postur, main bola lob, bola panjang, bola tinggi. Harusnya kan dari bawah PD yang akurasinya benar-benar bisa menghibur penonton. Skillnya lho Bung. Hah? Iya. Nang kandang ae menang titik wis gua ya kabeh. Menurutku wis gak iso diampuni, parah. Ini dasar lho Bung, rungono sik Tan. Iya. Wisin, lagi-lagi saya yang nonton Wisin. Pertanyaan saya begini Bung Sandy. Lah mereka di klubnya latihan opo? Mereka rata-rata kan punya klub. Membangun tim nasional saya tahu dimulai dari klubnya sendiri-sendiri. Kualitas kompetisi, kualitas manajemen klub. Paling penting kualitas manusianya yang bersumber di federasi. Wes. Angel. Kenapa aku dari dulu gak percaya Bung Sandy? Nandure iku pencit. Lah kok jauh panene duren. Glodak lho kan. Iya benar Bung. Saya ngelihat TV Bung, harusnya pemain-pemain Garuda ini belajar yang elementary dulu saja lah. Memberikan umpan. Menerima bola harus gimana? Driblingnya. Latihan dribble bola yang benar setiap hari 10 jam. Ya. Menerima umpan 10 jam. Itu aja Bung. Bung. Ini teman-teman harus tahu, maaf. Teman-teman harus tahu, Disakiri iki seorang pendeta. Iya. Salam kenal juga buat Bung Disakiri. Lah terus nek gak ketemu aku, gak duwe nomor HP sing iki pol, ngamuke ya opo? Hah? Mosok nang ngene jero gereja ngejak jemaate ngrasane kan gak pantes ngono lho Tan. Betul. Ya, makanya saya pernah katakan kepada dirimu, Bung. Saya ini memang jujur kan jarang lihat timnas kalau bertanding, Bung. Karena jam mainnya itu kadang kan jam masih sore menjelang malam. Jadi saya kadang-kadang keluar juga kan dengan keluarga.
Tapi pulangnya itu kadang masih sempat nonton ya 20 menit terakhir, 30 menit terakhir gitu, Bung. Dan saya lihat timnas senior pun tidak punya cara bermain bola dengan benar. Jadi mereka kalau sudah ketinggalan, apalagi posisi mereka masih kosong-kosong, butuh cetak gol gitu, Bung ya. Terkesan mereka ini seperti mati akal. Jadi mereka ini nggak punya kreativitas. Jadi bola dari belakang langsung dikirim ke depan. Jadi main sepak bola gaya masa lampau, Bung. Di mana yang melakukan gaya bermain sepak bola yang seperti ini pun itu sudah tidak melakukan. Tapi timnas kita masih melakukan, apalagi dengan postur pemain Asia ini kan cenderung kan posturnya kurang mumpuni ya. Kalau dengan bermain sepak bola gaya long ball itu kan kurang mumpuni loh, Bung. Apalagi mereka kalau bermain sepak bola gaya long ball itu kan sekarang kan eranya striker tuh harus punya striker yang bisa memantulkan bola. Seperti pemain-pemain Eropa yang posturnya tinggi-tinggi seperti Oliver Giroud, gitu kan, Alvaro Morata, itu kan striker yang memantulkan bola. Dan di timnas kita ini kan nggak ada tuh striker yang punya skill ke arah sana tuh kan nggak punya. Jadi ya percuma strategi itu dipakai, Bu. Ya, singkat gimana, Bu? Ya, singkat. Aku pada hari Selasa di Tommy Welly, kamu kan ngerti kualitasnya Tommy Welly seperti apa? Aku ngomong, nek membahas timnas Indonesia U19 buang-buang energi. Lebih bagus aku maaf ya, aku nyerang Cinang TV. Karena kok kelihatannya yang di TV ini dapat pesan dari Menpora, timnas kita kalah, dilarang membuli, gak boleh nulis di sosial media yang terlalu keras kritikannya. Satu ya. Nomor dua. Gak masalah kalau itu disajikan dengan sangat elegan. Aku udah bilang ke Tommy Welly, ke teman-teman lain lewat WhatsApp. Kalau sudah tahu ini akan kalah sama Bulgaria, apapun ceritanya kalah. Wis salah, kalah. Iya. Kroasia. Iya, betul. Buku ini tekon dia kalah. Iya. Nah, ketika sudah tahu itu, hostnya bernama Bang Panji yang terhormat. Komentatornya, wis puluhan tahun nang TV. Orang harus memberikan apresiasi termasuk saya. Kalau saya bilang mereka nggak ngerti bola, kebacut lah. Ya, tahu. Iya. Cuman gowon packaging ya, bahasa packaging bener nggak Gigi? Betul. Kemasan itu gowon. Kemasan. Gowon ketika orang nonton bal-balan itu ngamuk terus. Waduh, kalah maneh. Bikin mereka itu pada saat menonton skillmu di TV oleh ilmu, oleh sangung. Dinteni, sak durunge main, iki Panji iki pinter kok sing digipel kok Nathan iki tak rungokno omongane apa. Ceritanya hari ini apa? Yuki juga gitu. Meskipun analisanya enggak terlalu ngerti kok yang di studio Susana udah mencium akan kalah besar. Oh iki Yuki punya cerita menarik dari pemain dan lain-lain. Gak belas ya. Iya. Merasa sudah golnya bisa dibikin ke gawang Kroasia, minta lagi satu ini loh. Iya. Makanya mereka kan harusnya melihat ya gaya komentator dari negara lain, Bung. Contoh kayak Roy Keane itu kalau jadi komentator itu kan pedes, Bung. Bahkan pemain dari mantan klubnya sendiri United seperti Harry Maguire itu sepak bola. Katakan itu skillful. Katakan pemain seperti ini dihargai puluhan juta euro gitu kan. Ini nggak pantas ini dihargai segitu. Itu seorang Roy Keane, Bu, Rio Ferdinand. Saya cari, itu saya butuhkan. Ya, kenapa dari 200 juta kebanyakan yang di TV justru nutupi sih nggak bener. Iya, betul. Ini beda. Mainnya beda dengan yang lawan Bulgaria. Loh ya apa sih, Lur? Nek tak tonton aku tambah nemen. Bagaimana defendernya timnas Indonesia yang jangkung Rizky Ridho berkali-kali bikin kesalahan fatal. Dia tidak tenang dalam menerima umpan dari pemain lawan Kroasia. Justru dengan gampangnya memberikan long ball. Tidak sekali dua kali aku ngene nang ngene omaku iki diganti arek iki mari diganti temenan. Kesalahan elementer. Kenapa yang di TV tidak ngomong itu? Iya, betul, Bung, betul.
ya memang yang nonton akhirnya kesannya fanatisme. Gak usah, Bung. gak usah melip-melip, gak usah melip-melip ngomong soccer people, gak ngerti wong-wong iku. Ngomong pemirsa ngono ae lho. Wong kon sing melip-melip tak jak pinter yangel kok. Iya. Soka, wis kon sing sederhana lho. Memberi umpan kok dari dulu kayak gini ya. Ini pelatihnya gimana? Pemain-pemain tuh sadar nggak ya sebagai ya digaji sama PSSI pakai uang rakyat 7 miliar. Serangan. Sehingga yang merasa di rumah itu menjadi keluarganya, menjadi temannya. Ngasih tahu juga kondisinya mbek komentatore kon babalanmu elek, kon emosional. Tahu sadar ngono lho kelemahane. Wis kalah 7-1 sebelumnya kalah tok sik diapi-apii ae. Lho terus sik apa babalan iku mengenalkan fair play. Ngerti enggak ono sila-silai babalan jenenge fair play. Fair play ku gak boleh bohong, harus apa adanya. Tapi kenapa yang di TV selalu tidak paham fair play? Ngono lho Tan. Iya. Jedek. Iya kalau nonton timnas ya kita harus kita modalnya itu Bung sebelum nyalakan TV itu ya modalnya gregetan Bung ya kalau lihat timnas. Nah memang persoalan dasarnya mereka memang tidak kuasai sih seperti tadi yang dikatakan sama Bung Desa Kiri itu umpan, terus pergerakan tanpa bola, terus pemain yang jadi defender, midfielder, striker ini posisinya bagaimana? Memang kacau Bung. Jadi meskipun pelatihnya digonta-ganti, tapi kalau dari dasarnya itu sudah saya bilang, hampir saya tulis di status. Aku kan baru nulis status beberapa minggu ini ya dipaksa sama Wex Kutete. Nulis status kalau sudah aktif di YouTube, Papa harus ajin tulis status. Hampir tak tulis mau STY ya, mau STMJ, mau apa mana, mau SDSB ya, Bapak wis ayo. Hah? Iya. Gak iso. PR sing lawas gak dikerjakno. PR sing lawas tidak pernah dikerjakno. Apa PR yang lawas? Ya takokno nang ngene wong tuamu, takokno nang pelatihmu. Jari Bung Sandy, Indonesia kok ingin terus kalah? Takokno. Kamu menyakiti enggak? Ketika berada di sebuah namanya PR, kamu menyakiti enggak? Banyak kamu sakiti. Takokno. Aku bukan nang Fakri. Ini contoh dekat aja Fakri kayak apa disakiti. Mursyid pernah kita undang. Mursyid ngomong tidak akan pernah ada kesuksesan selama saya namanya tidak dibersihkan. Iku hati loh. Itu respect loh. Iya betul. Memang lebih baik pelatih lokal, tetapi paham budaya bermain sendiri. Terus juga ngerti Bung untuk ngomong anak-anak muda ini itu jauh lebih efektif menurut saya Bung. Kalau pakai pelatih asing seperti Sintayong, saya nggak ngomong Sintayong itu bukan pelatih bagus, tetap dia pelatih bagus Bung. Tapi sebagus pelatih seperti Sintayong, kalau anak didiknya dalam hal dasar aja mereka nggak menguasai, apalagi Sintayong ini kan tidak mengikuti mereka dari usia mudanya mereka ketika mereka masuk ke akademi kan. Benar. Jadi dia ini langsung terima jadi, sedangkan yang dibutuhkan Sintayong sepak bola gayanya Sintayong ini seperti apa kan PSSI kan nggak tahu gitu. Arek-arek takut nang aku, Bung Sandy deket dengan Muhammad Supriyadi. Kenapa bisa seperti itu sekarang mainnya? 2 kali kartu kuning. Saya ganti tanya ke yang hubungi saya. Awakmu nek kepengin jawabane, rungokno aku bendino nang radio susana rungokno. Kon ngerti ini lak mabengi Supri kena kartu merah. Kenapa kamu tidak pernah simak ketika Fakri sebagai bapaknya Supri ini loh ya, tanda kutip, itu tidak sama PSSI akan terjadi sesuatu. Nanti ini ya anak didiknya akan berubah mood, berubah ya cara mainnya di lapangan, lebih emosional. Tunggu tanggal mainnya. Aku ngomong waktu itu kon nyimak enggak? Lu aku gak tahu ngrungokno sampean lah. Salamu. Ngerti yang aku maksud? Arek-arek cilik-cilik iki wingi diatur ambek Fakri Kusaini didadekno pemain sing genah dan lain-lain, tetapi karena seorang Fakri Kusaini ini ya punya integritas seperti kita di radio sana, angel diajak sing ngiwo dan negatif. Ya, itu. Tolong. Iya, Bung. Kasihan, saya untuk Supri ini kasihan. Ketika sudah berada di tangan yang benar, wongi sangat-sangat disiplin, ngayomi, dipisah gitu loh. Ya. Supri dan kawan-kawan yang kemarin 16 terbaik mainin nang TV
enak pol iki Fakri iki luar biasa. Lu dikon ngale kon. Ngali. Lu. Iya. Ya makanya PSSI ini mereka kurang paham Bung ya bagaimana memulai untuk membesarkan sepak bola di negaranya sendiri ini mereka nggak paham. Mereka memang harus belajar dari Radio Susana harusnya. Tambahan. Karena di tempat kita ini kan memang pedes kritikannya, tapi yang benar itu ya seperti begini, Bung. Tambahan, katanya Daniel dari Malang. Kita tempatkan teman-teman sebagai komentator juga. Aku nggak mau egois, ini radionya orang banyak Tan. Bener Tan ya? Iya. Kata betul, Daniel, betul. Bung Sandy yang di TV nutupi kelemahan timnas kita, event apapun, jangan sampai ya. Kalau mereka ngomongnya kayak kita, Bung, nutup kantong mereka. Arek iki ro dhewe. Iya, pasti itu, Bung. Ditambahkan pasti. Daniel, permainan timnas Indonesia U19 dengan Sintayong passingnya makin buruk. Iya. Ini fakta loh. Iya. Ada Seragen Tina, namanya Jeki Nasution. Ado-ado nang Kroasia, Gipol Susana wis ngomong, iku biayae gak eman ta. Kan kebukti. Iya. Kurung budal, Gipol Susana wis ngandani. Temen ta nang kono iku serius. 7 miliar Nathan. Hah? Iya, Bung. Waktu lagi kondisi pandemi Indonesia, negara-negara ini ya termasuk Indonesia juga ekonominya lagi sulit, malah melakukan blunder ya. Kalau menurut saya loh, Bung, ke Eropa itu kan cukup besar biayanya, apalagi bertanding lawan mereka negara-negara Eropa ya kelasnya kita masih wow sekali. Semalam kamu nonton nggak? Enggak, saya nggak nonton. Baik, tak ceritani. Anggap aja singkat dan kepada siapapun yang dengerin nggak boleh emosi kalau di situ Anda berada di kubunya STY, ya Anda keluarganya ada yang berada di U19 ini jujur ya, itu golnya Kroasia dengan postur heading ke gawang Indonesia masuk. Apa kata yang di TV? Bolanya tidak keras. Enak krungu ngono nang. Enak enggak krungu ngono? Kalau langsung tak sebar nang ngene kanca-kancaku. Lho terus nek menurutmu selalu keras dari tim-tim Liga Indonesia itu prestasi ta sing oleh? Ngamuk aku Tan. Tidak dilihat bagaimana ya unggul kemudian menempatkan bola ya kan sangat-sangat cerdas. Cerdasnya enggak pernah muncul dari Panji sama Yuki. Wah, yo mate urip kecepatan to ae, lomba Agustusan tiap bulan ae balap karung Iya. Mati kontan. Iya. Paham yang saya maksud? Bolanya tidak keras. Loh. Hah? Golnya Giuseppe Signori pernah keras tapi penalti Tan. Hah? Iya. Nah itu golnya Pirlo Panenka itu kan gak keras, Bung. Nah, ini ngono kok iso dadi imam. Kita sebut mereka imam loh untuk tontonan di TV. Imam loh, ngarep dhewe loh Tan. Wah, ngawur iki. Ngawur iki. Iya, justru pemain cerdas kan begitu. Ngapain harus tendang keras kalau tendangnya enggak keras bisa gol kan? Kan begitu, Bung. Aduh. Iya. Makanya di Eropa itu ada satu pernik yang dibutuhkan klub untuk merekrut pemain itu ya intelijensia itu yang dibutuhkan, Bung. Bukan cuman speed power. Kalau speed power tapi intelijensi nggak punya ya coret, Bung. Apalagi kalau eranya Johan Cruyff. Johan Cruyff kalau cari pemain itu yang intelijensinya di atas rata-rata, dia bahkan bilang pemain nggak perlu larinya cepat. Yang penting lari 1-2, kemudian passing temennya dia sudah tahu temennya ada di mana. Kita udah ketinggalan sangat jauh, Bung, jauh banget dari filosofi sepak bola yang modern tuh jauh banget, Bung. Betul. Jauh untuk mengejar ya, jangan ngomong ngejar dulu lah. Kita benahi dulu dari akademi. Makanya saya kan pernah bilang sama Bung Sandy kalau di telepon, sepak bola kita ini masih gaya sepak bola purba. Ya maaf ya, saya ngutip kata purba karena pemandu bakat kita nggak punya, Bung. Terus pemain titipan. Nah, terus level ono koncoku sing ngomong ono koncoku sing ngomong, saya kok masih tidak yakin, Bung. Tak rungokno. Iku gede Tan ya. Aku nggak mau sebut orangnya. Iya. Tak rungokno ae. Iya. Saya kok masih tidak yakin ya, Bung. Apa yang
menjadi sebuah pekerjaan Sintayong senior U19 persiapan Piala Dunia, nama-nama yang tercatat sebagai pemain timnas itu murni pengamatannya Sintayong. Iya, Bisa diterjemahkan, bisa. Sepakat. Bisa. Sepakat saya, Bung. Ya. Aku lawas metu maneh. Lah Saya yo. sepakat juga. Yang mono yamene titipan ae. Heh? Iya, saya sepakat, Bung. Saya sepakat. Kalau benar-benar murni pilihan Sintayong, saya rasa pemain-pemain itu udah ada di skuad timnas sekarang, Bung. Karena kalau pelatih profesional sekelas Sintayong gitu, ya pasti dia punya punya pemain yang dia anggap bisa bermain dengan skemanya dia. Banyak saya ngomong kan sepak bola kita ini formasi sepak bolanya aja juga masih formasi lama, Bung. Kita kan cuma bisa solid kalau di posisi 3-5-2 harusnya kan, Bung. Begitu diubah oleh pelatih lain yang masuk ke Indonesia menangani timnas, diubah ke 4-3-3 aja sudah bingung semua pemainnya, Bung. Dan di level klub aja mereka nggak pernah bermain dengan formasi itu gitu kan, Bung. Terus disuruh langsung nyetel, ya sulit kan, Bung. Sulit sekali, apalagi pemain yang biasa bermain misalkan, Bung, jadi gelandang tengah, kemudian karena stok yang nggak minta dia bermain agak melebar, pasti bingung, Bung, karena di klub dia kan nggak pernah berlatih umpan crossing itu bagaimana kan gitu kan, Bung. Terus lari untuk melebar cari bola gimana, ya susah, Bung. Ya ambiar semua waktu bermain, Bung. Ini yang terbaru udah baca statusku, hah? Oh belum, Bung, belum. Nilai ini 10. Barusan nemenin anak sekolah daring ini loh, Bung. Nilai 10 apa yang ditulis sama Fakri Kusaini. Gol hanya bisa terjadi kalau bola dikuasai lawan. Iya. Tunggu, belum selesai. Lanjutannya dari Fakri Kusaini, jangan pernah memberikan ya, apa ini? Aduh, putus. Hilang. Nanti aja. Hilang. Iya. Tapi sepintas itu kan filosofi dari orang yang maaf ya, babalan wis ngelontok. Saya tanya lagi sama Nathan. Iya. Seorang yang babalan wis ngelontok, tetapi ironis gak kanggo dikongkon nyali dari pekerjaannya yang menurut kita, dari orang itu kita punya harapan, Tan. Hah? Iya, setuju, Bung Hendy. Iya, kalau memang melihat latar belakangnya Fakri ini, kalau zamannya Fakri main ini saya kan masih ngikutin, Bung. Liga Indonesia waktu itu. Orang seperti Ansyari Lubis, Fakri Husain ini kan motor serangan, Bung. Biasanya memang pelatih kalau di latar belakang pemain, dulu dia pemain tengah, itu rata-rata memang dia jadi pelatih jauh lebih berprestasi, Bu, daripada dia dulu striker, dia dulu kiper gitu kan, Bung. Lihat Sisu sekarang, Pep Guardiola, Betul. semua kan pemain tengah, semua Carlo Ancelotti. Mendesain, yang mendesain sebuah serangan dan itu ujung-ujungnya memenangkan. Iya, kalau kreator serangan tuh kan seperti Ojo kreator kemelipen podo mek mau soccer people. Aduh. Soccer people. Sego pecel ae kok people-peoplean. Aduh. Iya, kalau pelatih yang dulu memang dia bermain sebagai gelandang, ya memang kalau dia saat ini melatih itu memang rata-rata berprestasi, Bung. Karena ya dia biasa, Bung, di pada waktu dia bermain, dia memang jadi pusat permainannya. Banyak enak kalau ngelatih sekarang, Bung, tinggal taruh 1-2 orang di posisi tengah yang ngatur permainan, ya pasti jalan. Karena dinamonya kan lini tengah, Bung. Dinamonya kan di lini tengah. Makanya Barcelona hancur-hancuran sekarang karena kan tidak ada Xavi, Iniesta, Bung. Busquets saja seorang diri ya hancur, Bung. Begitu. Ini pengamatan saya, Bung. Ya, jangan bilang itu pengamatanmu. Kemelipen, jangan bilang pengamatanmu. Ini saya belajar dari Radio Susana. Ngono lho, Tan. Iya, Tan. Iya, benar. Kalau sepak bola lokal sih saya agak ketinggalan, Bung. Tapi ya sedikit masih ngikutin lah, Bung. Aduh, Tan. Sampai ngomong ini aku nangone teh kalah lagi Indonesia. Apa Braga ini kuliah ceritanya kan sama seperti ini.
Maluku taruh di mana? Sebentar lagi Raul ini bisa ngomong ya. Ini Raul kan belum bisa ngomong, belum banyak tahu sepak bola seperti apa. Iya. Raul. Aku sudah langsung nyoroti bagaimana anakku yang masih itu. Papa buang-buang waktu. Indonesiamu sudah nggak memperdulikan yang namanya respect. Ya respect aja lah. Aku nek celatu anak, ampun. Nek di seneni wong akeh, "Bung ojo bahas sepak bola Indonesia." Aku nggak mau tahu. Ini negaraku. Iya. Ini hobiku. Tapi nek anak kan. Iya. Hah? Bahas yang sehat-sehat aja, Bung. Di Indonesia, sepak bola Indonesia ya dari Susana aja. Maksudnya. Tapi awal kita ngomong ngerti ya? Awal kita ngomong ngerti ya? Iya, ngerti. Kalau sepak bolanya ngerti, sudah kalah, ya di luar sepak bolanya ngerti. Menang dong. Iya, betul. Kita ini selama Indonesia buruk ya, rankingnya terjun bebas. Saya, teman-teman semuanya, kamu juga ikut support secara real. Ada apa? Ada respect. Ada apa? Go green. Iki loh. Menang. Kita ini menang sebagai pemain ke-12 yang kiblatnya ke Eropa. Ngerti, itu harus ditiru ajarannya pemain yang di sana. Klub-klub itu kasih gambaran, seperti ini menyelamatkan bumi, peduli kepada sesama. Kita bisa. Maksudku sinang TV meloo. Ojo kalah pisan. Iya. Bal-balan wis ajur momot. Kon sulit. Nah, itu sudah maksud. Iya, sulit. Kayak ono sebuah cerita mahal yang di situ nanti Raul ketika sudah seneng bal-balan duduk sini sama papa. Sebentar lagi ada temennya papa ngasih omongan tuh loh. Belajar. Nek kok mah bengi tan, anakku kok seneng bal-balan, tak ganti ya, Doraemon ae tan. Wisin, Bu. Iya. Lama-lama mereka generasi muda ini malah antipati sama sepak bola kita, Bung. Saya mau ngajak anakku yang sudah ngerti nanti ya di depannya TV, sementara dia tahu papanya siaran seperti apa, kemudian nonton TV, loh, Pak itu Indonesia, Pak semuanya nonton timnas negara kita. Apa kecepatan itu, Papa? Iya. Apa itu pecah telur, Papa? Apa ini, Papa? Sama tukaran biar anakku dewe aku Nathan. Wih. Iya. Ya memang kalau sekarang, Bu, ya kadang-kadang saya berandai-andai, Bu. Tidak bisa dipungkiri unsur sepak bola ini kan sekarang juga unsur entertain juga. Di dalamnya juga banyak duit. Apalagi kalau lihat pesepak bola Eropa. Silahkan. Kan, gitu kan, Bung. Saya tidak membantah. Kekno entertainnya. Tapi tentang keadaan yang sebenarnya sampaikan. Sepak bolamu wis ajur. Ditegur Sandy lewat tagarnya, bangsa yang sepak bolanya mentradisikan tragedi. Satu. Yang terbaru saya tulis ya, penyakitnya sudah koma awet. Malu dong. Iya. Kalau kamu tetap menutupi yang aslinya sudah buruk. Sampai kapan? Ini loh ada yang menambahkan ya. Seiwarnya Fakhri setelah kita 2 kali berada di Kroasia kemasukan 10 gol. Tim dengan harga 7 miliar. Akbar, arek Surabaya, Bung Sandy. Yang Anda baca tadi aku putus ini, Bung. Jangan memberi bola gratis kepada lawan. Itu unsur elementer ya harusnya ya. Dalam hal passing kan, Bung. Itu unsur elementer itu. Makanya kalau masalah hal bermain yang dilakukan teman-teman di U19 ini, kalau mereka nggak paham dengan gaya bermainnya Sintayong, ya mereka harusnya sudah ngomong juga ke pelatih. Karena unsur passing ini kan sebenarnya kan bisa passing ke teman yang dekat dengan posisinya mereka atau ke teman yang jauh kan begitu kan, Bu? Pernah dengar kamu? Kamu pernah dengar menipu teman dan lawan? Pernah dengar? Oh, pernah dengar. Ya, tadi malam itu ada kejadian. Ada kejadian, saya masih ingat ya, berada di posisi kalau saya menggambarkan itu seberang ya, berada di seberang. Bola itu tidak direbut sama pemain Kroasia, pemain kita posisi free ya. Tetapi dikekno nangone anak gawang. Pemain Kroasia geleng-geleng, pemain Indonesia geleng-geleng. Lho siapa sih diumpani? Wih ngeri kon Tan. Iya. Ngerti yang saya maksud? Posisi pemain Indonesia ini bebas, gak ada yang ngerebut atau apa. Dikek nangane pemain sing nang jobo. Iya. Anak gawang. Matang ngerti, Bu. Ya ampun. Sinan TV gak ero.
Sinang TV ku pura-pura garo tuh ya apa ya, Iya betul. Loh, kalau untuk pemain yang cedera ya, ada apa di lapangan, penonton masuk atau apa, segera bola dibuang nggak masalah. Situasinya normal, Nathan. Come on. Lu. Iya. Iki ya opo ya pemain kok ngono benang ngene U19. Dibedal aduh. Iya. Ampun Tan. Titipan kah itu aduh Tan. Mati Tan. Iya, imun bisa turun, Bung, kalau lihat timnas terus, Bung. Cari ini disakiring ini. Bung Seni ngomongin Emily sama Raul, saya jadi ingat semalam itu anak saya nyeletuk. Papa ini kok masih suka yang lihat timnas Indonesia main? Engkon. Loh, sama istri saya juga begitu, Bung. Jadi kalau saya ngajakin pulang, ayo pulang, ini ada timnas main. Alas, gak usah dilihat, terus pasti kalah. Gitu ya, Bung. Istri saya itu kan gak suka bola, Bung. Tapi dia tuh sudah mengimagekan kalau timnas main, kebanyakan kalah, ngapain ditonton. Itu dari orang yang gak suka bola loh, Bung. Sampai saya kadang-kadang ditanya ini sama dia kalau lagi nonton nih. Gimana? Menang? Ya wis kayak biasaan nih, Mam. Saya jawab gitu, Bung.